Udah, Pak. Assalamualaikum. Selamat semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sekarang kita kembali masuk dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam ya. Hari ini kita nanti akan membahas materi tentang berpikir kritis ya. Tapi sebelumnya lebih baik untuk mendapatkan keberkahan dari pembelajaran kita, maka sebaiknya kita berdoa dulu ya. Kita pimpin dulu dengan berdoa bersama ya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Siap ya. Sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Pada Bapak Guru beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, Bapak ingin mengabsensi karya kita hari ini. Mudah-mudahan tidak ada yang absen ya, sakit ataupun izin ya. Absen dulu Aditya, Aisyah, Hadir, Pak. ya. Andi Prayoga, Hadir Pak. oke, Bilkis, Hadir, Pak. Cici Sudari, Hadir, Pak. alhamdulillah. Untuk selanjutnya, kira-kira teman-teman yang lain semuanya hadir? Alhamdulillah, ya. Ini berarti kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Lebih semangat lagi hari ini. Kita akan membahas tentang berpikir kritis. Oke ya. Untuk buku paket kita sudah diambil tadi sama ketua kelas kan? Kita sudah ada buku semuanya. Tentu nanti kita akan membahasnya, membuka ya bagaimana sebenarnya materi tentang berpikir kritis. Ya, sebelum kita mulai ke materi, ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, tujuan pembelajaran kita, tujuan pembelajaran, ya, tentang materi berpikir kritis, tentang materi berpikir kritis. Setidaknya hari ini kita akan menuntaskan dan memahami dua tujuan saja. Ya. Nanti di dalam materi itu akan Bapak jelaskan dan di buku kita sudah ada ya materi tentang berpikir kritis yang dijelaskan dalilnya itu dalam Al-Qur'an. Ya, dalam Al-Qur'an surah Ali Imran. Ya, nanti kita lihat di situ ya surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Ya, oke. Adapun tujuan yang pertama nanti diharapkan kita mampu membaca dalil Al-Quran tersebut ya, dalil Al-Quran ya. Surah apa tadi? Surah Ali Imran ayat 190 dan 191 ya. Yang kedua, diharapkan kita mampu menjelaskan makna atau isi kandungan
dari surah tersebut, dari surah dan ayat tersebut. Ya. Jadi pertemuan hari ini kita hanya menuntaskan dua tujuan pembelajaran ini saja. Ya. Jadi artinya kita yang hadir hari ini semuanya harus mampu untuk membacanya dengan tertib, membaca dengan benar makhrajnya dan kemudian tajwidnya. Ya, nanti akan Bapak minta salah seorang mereka untuk bisa membacakan. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya tentang berpikir di sini tentunya tidak asing lagi bagi kita. Ya, tentu pembahasannya tidak begitu sangat rumit ya. Kalau berpikir semua manusia pasti berpikir ya. Tetapi kritisnya belum tentu manusia semuanya kritis. Ya. Jadi di zaman yang sudah mulai berkembang sekarang ini kan informasi itu banyak. Ya kan, berita-berita itu banyak. Ya, kemudian gejolak-gejolak dalam masyarakat itu secara pribadi tingkah lakunya sudah sangat luar biasa. Ya. Jadi untuk itu kita sebagai peserta didik harus mampu berpikir kritis, ya, artinya bertindak sesuai dengan kaidah, ya, tidak sembarangan. Kira-kira ada yang tahu apa itu berpikir kritis? Coba teman-teman. Nah, silakan. Berpikir kritis adalah kemampuan berpikir dengan jernih dan rasional, atau masuk akal atau benar menurut pengalaman dan logika terhadap sesuatu yang harus dilakukan dan sesuatu yang harus dipercayai kebenarannya. Ya, bagus ya. Itulah berpikir kritis. Ya, artinya kita itu harus bagaimana? Harus berpikir yang positif ya, yang baik, yang logika yang bisa diterima oleh akal sehat kita. Artinya tidak menimbulkan prasangka-prasangka yang tidak baik karena berita yang kita terima itu memang betul adanya. Ya, dan kita pun harus mampu bertingkah laku, bertindak yang bermanfaat bagi diri kita. Jadi orang yang berpikir kritis itu tindakannya selalu mencerminkan hal-hal yang baik. Ya, oke. Untuk selanjutnya kita langsung saja buka buku paket kita. Di situ ada ayat, ya, ada surah Ali Imran, ya, ayat 190 dan 191. Dalam hal ini nanti kita baca, ya, dan diharapkan nanti bisa membacanya itu dengan bagus, dengan tertib ya. Untuk kali ini kira-kira siapa yang bersedia untuk membacakan ayat ini? Siapa? Namanya Adil ya? Adil. Ya, silakan Adil. Coba dibaca dengan tertib, dengan kuat, bagus ya. Jangan buru-buru. Coba yang lain menyimak. Silakan. Yang dibacakan oleh teman kita tadi yaitu surah Ali Imran. Ya, jadi kita ingat bahwa dasar Al-Quran untuk berpikir kritis itu ada di Ali Imran. Ya, jadi nanti akan Bapak kasih tugas ya. Setelah nanti dibacakan, sudah dibacakan, kemudian untuk mengetahui isi kandungannya tentunya kita harus tahu terjemahan dari ayat itu ya. Ini diterjemahkan oleh teman kita pahami terjemahannya, kemudian nanti dikeluarkan isi kandungan atau makna dari ayat tersebut. Ya, coba silakan. Siapa yang ingin menerjemahkan? Kamu ya.
kasih. Jadi terjemahan dari Ali Imran tadi itu sudah sangat jelas dibacakan oleh teman kita tadi, bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang berakal. Ya, siapakah orang-orang yang selalu berakal atau yang beriman itu? Disambungkan dengan ayat 191 tadi, setelah kita dengar terjemahannya, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah, ya, di mana saja, dalam keadaan di mana tadi berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbalik. Jadi selalu mengingat Allah dan selalu mengingat penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, tidaklah kami menciptakan ini dengan sia-sia. Ya. Oke. Setelah kita mengetahui dari ayat tersebut, ya, sudah dibacakan ayatnya, kemudian sudah terjemahkan sepintas tadi, ya, tentang ayat tersebut, maka di sini Bapak ingin memberikan tugas, ya, tapi tidak secara kelompok, secara pribadi-pribadi, ya, silakan setiap pribadi Ananda semuanya untuk bisa mengeluarkan isi kandungan dari ayat tersebut. Isi kandungan, tahu maksudnya kan? Isi kandungan atau makna, ya, atau kesimpulan atau garis-garis besar dari isi ayat tersebut, ya. Pak Beriran di sini? Coba silakan, ya, dikerjain, ya, dicari isi kandungannya, ya. Kemudian nanti baru minta setelah selesai ada beberapa dari kita yang menjelaskan tentang isi kandungan ayat tersebut, ya. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit, ya. Silakan secara pribadi membuat isi kandungan dari ayat tersebut. Baik, ya. Apa anggap waktunya sudah selesai, ya, sudah 10 menit saya rasa tadi. Jadi itu langsung saja minta di sini ada 2 orang lah paling tidak, ya. Sudah siap semua pekerjaan tadi itu? Oke, mudah-mudahan pekerjaannya hasil dari mencari isi kandungan dari ayat tersebut bisa sempurna dan baik. Nanti sebelum kita akhiri boleh nanti tugasnya dikumpul, ya. Tapi untuk ini sebelum kita mengumpul tugas, saya minta 2 orang lah untuk bisa menjelaskan daripada isi kandungan yang sudah kita buat tadi, ya. Siapa kira-kira? Ya, oke. Nanti coba apa yang kamu hasilkan dari pekerjaan untuk mencari isi kandungan tadi. Kandungan dari Quran Surah Al-Imran terdapat pada ayat ke-190 dijelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala tersebut hanya dapat dipikirkan dan direnungkan oleh ulul albab. Yang mana pada ayat ke-191 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ulul albab, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan dan merenungkan ciptaannya. Orang-orang yang termasuk ulul albab juga dibekali akal yang sempurna dan memiliki kecerdasan. Sudah selesai? Dari situ, ya. Baik, ya. Kita kasih hapus dulu untuk
yang meyakini terhadap penciptaan Allah, ya, memikirkan, meyakini tentang penciptaan Allah. Siapakah mereka itu? Yaitu semua orang-orang, ya, yang selalu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya apa yang telah Allah ciptakan. Itu tadi tambah, ya. Oke, kawan-kawan semua yang lain dan yang lain kira-kira sudah jelas? Ada pertanyaan dari penjelasan isi kandungan tersebut yang sudah dipaparkan oleh kawan kita? Ya, Repi, ya, Repi silakan. Repi bertanya. Bagaimana cara kita untuk menerapkan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara kita untuk menerapkan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari? Dari dua yang memaparkan tentang isi kandungan tadi, siapa yang menjelaskan? Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Revi, di mana orang yang berpikir kritis tidak akan mudah percaya terhadap suatu informasi yang diterima. Nah, di mana orang yang memiliki berpikir kritis ini memiliki pengetahuan yang lebih tinggi. Apabila mereka mendapatkan informasi, tentunya mereka akan lebih dahulu meneliti informasi yang diterima dengan relevan. Iya. Jelas ya. Jadi jangan terus percaya, ya. Kita cari dulu, kita teliti dulu kebenarannya, relevansinya dengan keadaan yang diberitakan itu benar atau salah. Ya. Jadi dibiasakan, biasakan. Setiap ada informasi biasakan kita cari tahu dulu. Itu artinya. Ya. Oke, yang lain juga sudah jelas ya. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Oh ya, silakan. Apa perbedaan orang yang berpikir kritis dengan orang yang tidak berpikir kritis? Ya. Iya ya. Ternyata kalau ada yang berpikir kritis, tentunya ada juga yang tidak. Ya, ini pertanyaannya sangat luar biasa. Ada perbedaannya. Ya, nggak semua orang itu mampu berpikir dengan baik, ya, menerima informasi dengan baik. Tapi ternyata ada juga orang yang tidak berpikir kritis. Ya, coba Rapi dulu lah. Nanti Rapi menjelaskan tentang isi kandungannya. Apa bedanya itu Rapi? Ada yang berpikir kritis, ada yang tidak, kan? Apa bedanya? Bisa? Atau yang lain? Ada yang bisa menjelaskan? Orang berpikir itu orang bagaimana? Orang yang tidak berpikir itu bagaimana? Coba silakan. Yang lain, pertanyaan lagi, ada lagi yang mampu menjelaskan? Elma, yang berpikir itu bagaimana? Yang tidak berpikir itu bagaimana? Silakan Elma. Kalau orang yang berpikir kritis, yaitu ketika mendapatkan sesuatu informasi, dia akan mengkalahkan informasi tersebut dahulu sebelum mempercayai informasi tersebut. Sedangkan yang tidak berpikir kritis, dia akan langsung percaya apa yang ada dari informasi tersebut. Oke, ya. Yang berpikir kritis tadi sudah dijelaskan sama kita, ya, yaitu orang yang selalu menerima informasi tapi dia mampu meneliti dulu, menelaah dulu, nggak langsung percaya. Sedangkan yang tidak berpikir kritis, dia tidak peduli dia benar atau tidaknya itu. Ada berita informasi dari manapun langsung dia percayai. Tentunya ini hal yang kurang baik, ya, karena belum tentu berita itu benar, ya kan? Nanti artinya hoax pula kan, gitu ya. Oke, yang ada semuanya untuk hari ini tentang pembahasan materi berpikir kritis, ya. Kita mengulas tadi surah Al-Imran 190 dan 191. Intinya kita sebagai hamba Allah, orang-orang yang beriman, yang pertama harus mempercayai tentang penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang. Itu Allah. Ya, yang kedua, kita sebagai hamba, ya, termasuk orang-orang yang berpikir dengan baik, kita harus selalu mengenal Allah dimanapun saja berada. Ya, kemudian mampu memanfaatkan daripada karunia Allah itu dengan baik. Dan kedua, kesimpulannya hari ini, jadi intinya kita harus di lingkungan masyarakat kita dimanapun kita berada untuk bisa meyakini hal tersebut dan bisa kita jalankan dalam kehidupan
Jadi anak-anak semuanya, ya sebelum kita akhiri perjumpaan kita ini tentang pembahasan buku ini, ya kira-kira bagaimana pembelajaran kita hari ini?